光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 25. Bab 231, Tanah Terlantar Kuno. Tanah limbah kuno terletak di daerah utara Provinsi Great Desolate dan butuh sekitar 5 hari untuk mencapai sana dari Great Eagle City. Secara keseluruhan, itu tidak dianggap sebagai daerah perbatasan Provinsi Great Desolate, melainkan terletak di dekat wilayah pusatnya. Sepanjang jalan, Lindong tidak tertunda oleh hal-hal lain. Oleh karena itu, ia melakukan perjalanan langsung menuju daerah di mana tanah limbah kuno berada. Saat ia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, hanya dalam waktu 4 hari, ia telah tiba di Wastelands kuno. Berdiri di atas puncak gunung yang tinggi, Lindong melihat pegunungan kuno raksasa di depannya, saat kekaguman besar muncul di matanya. Meskipun dia belum menjelajah jauh di dalam hutan, bahkan dari lokasinya saat ini, dia samar-samar bisa merasakan beberapa aura hebat yang tersembunyi di dalam tanah limbah kuno. Aura ini sangat jahat dan menakutkan, sementara samar-samar, mereka memiliki nuansa kuno juga. Mereka kemungkinan besar berasal dari binatang iblis yang kuat yang memiliki jejak garis keturunan kuno. Di dalam wilayah terdalam, ada aura yang sangat menakutkan. Ekspresi Lindong sungguh-sungguh saat ia melihat wilayah terdalam dari pegunungan itu. Di area itu, dia samar-samar bisa merasakan aura yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Aura itu dipenuhi dengan kebiadaban yang bahkan menyebabkan langit bergetar. Karenanya, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya makhluk itu. Aura itu harus menjadi target kita kali ini. Little Marten juga mengarahkan pandangannya ke daerah terdalam dari pegunungan itu dengan tatapan acuh tak acuh yang biasa. Hanya binatang buas dengan sentuhan darah naga. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lindong memutar matanya. Saat ini, dia mengerti bahwa orang ini biasanya adalah seorang yang suka bersuara keras, namun selama titik kritis, itu akan menjadi benar-benar tidak dapat diandalkan. Nak, kamu tidak percaya kata-kataku? Jangan menyebutkan jenis binatang, di masa lalu, saya bahkan makan naga asli. Seolah-olah bisa mendeteksi ejekan di mata Lindong, Little Marten langsung balas. Lindong tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Saat dia bersiul, Little Flame, yang tubuhnya telah menyusut menjadi sosok seperti kucing, segera melesat ke dalam pelukannya. Kemudian, bayangan pedang melintas di bawah kakinya, sebelum langsung terbang menuju pintu masuk tanah limbah kuno, yang terletak di bawah. Setelah menghabiskan waktu bersama untuk waktu yang lama, Lindong memperoleh pemahaman yang baik tentang Little Marten. Meskipun orang ini terus-menerus suka menyebut dirinya sebagai kakek Marten, berdasarkan perkiraan Lindong, di antara klannya, orang itu mungkin dianggap sebagai remaja. Lain, ketika berbicara, itu tidak akan terdengar begitu dewasa. Sementara pikiran ini melintas di benak Lindong, tubuhnya langsung turun dari udara dan mendarat di hutan di bawah. Karena ini masih pinggiran dari Wasteland kuno, ada beberapa sosok yang hadir di dekatnya. Angka-angka ini, baik yang dibentuk menjadi kelompok-kelompok atau dimasukkan ke dalam secara individual. Sebagian besar aura mereka cukup kuat. Sepertinya kebanyakan orang yang berani pergi ke sini untuk berburu harta karun cukup terampil. Lagi pula, binatang iblis di tanah limbah kuno terkenal karena keganasan dan keganasan mereka. Jika seseorang lalai, seseorang dapat dengan mudah berakhir sebagai makan malam untuk binatang iblis ini. Ketika Lindong tiba di hutan, dia juga menarik perhatian. Namun, mereka dengan cepat berbalik. Sebagian besar dari mereka tidak secara sukarela terlibat dalam obrolan ringan yang ramah dengan yang lain.
Sebaliknya, mata mereka sebagian besar dipenuhi dengan kehati-hatian. Berkenaan dengan fakta ini, Lindong tidak keberatan sama sekali. Saat dia mengangkat kakinya dan dengan cepat berjalan menuju daerah terdalam, di sepanjang jalannya, dia benar-benar melihat berbagai binatang iblis. Namun, yang paling kuat yang dia temui hanyalah pada tahap Yuan dan yang sempurna. Situasi ini menyebabkan Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya seluruh area ini praktis disapu oleh seseorang. Sial, bajingan dari sekte pedang kuno itu terlalu arogan. Mereka sebenarnya langsung membuldoser melalui pintu masuk ke Ancient Wastelands. Sama seperti Lindong resah, tiba-tiba, 3 sosok berjalan melewati dari arah yang berlawanan. Salah satu wajah mereka berwarna hijau seperti baja saat dia dengan marah mengutuk. Berhenti mengutuk, sekte pedang kuno benar-benar kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Sekte pedang kuno akan selalu bertindak dengan cara ini sekali atau 2 kali setahun. Anggap saja diri kita tidak beruntung kali ini. Pendamping dari pria yang marah yang bersumpah, membuka mulutnya dan menghiburnya. Setelah mereka selesai, mereka mungkin akan mengambil beberapa harta lagi. Pria itu masih agak tidak puas, karena dia terus-menerus mengutuk. Baiklah, diamlah. Bagaimana jika seseorang dari sekte pedang kuno mendengar kita? Kemudian, kita akan berada dalam masalah besar. Salah satu dari mereka dengan lembut memarahinya, sebelum mata mereka segera berbalik untuk melihat dengan hati-hati pada Lindong. Segera, dia menutup mulutnya, sebelum dia dengan cepat berjalan. Apakah itu sudah digeledah? Saat ia menatap sosok berangkat trio, Lindong erat mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti itu. Sekte pedang kuno itu melakukan banyak hal dalam skala besar. Mereka sebenarnya langsung. Lindong terdiam. Kekuatan sekte pedang kuno itu terlalu kuat dan mereka jauh melampaui kekuatan sekte bela diri Hering Berdarah. Namun, saat ini, dia harus memasuki Wastelands kuno ini. Kalau tidak, dia pasti akan gagal bertemu Keranaga kuno. Karena itu, dia harus memikirkan strategi untuk menghadapinya. Dengan kilatan di matanya, Lindong tiba-tiba melesat ke atas pohon raksasa. Saat tubuhnya dengan cepat melintasi hutan, beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhenti di atas pohon raksasa yang sibuk sebelum dia berbalik untuk melihat jalan di depan. Berdiri di sana, ada selusin pria bersenjata, yang sekarang menghalangi pintu masuk. Berdasarkan pakaian mereka, mereka jelas berasal dari faksi yang sama. Jika Lindong menebak dengan benar, mereka pastilah anggota sekte pedang kuno. Lindong menatap pintu masuk yang diblokir ini, saat dia diam-diam merumuskan rencananya. Kemudian, dia menuju ke arah yang berbeda. Tanah limbah kuno ini sangat luas dan mustahil bagi sekte pedang kuno untuk menutup setiap pintu keluar. Karena itu, pasti ada cara lain. Memang, seperti yang diharapkan Lindong, meskipun sekte pedang kuno benar-benar kuat, mereka tidak bisa menutup setiap pintu masuk tanah limbah kuno. Oleh karena itu, setelah Lindong melompat-lompat untuk sementara waktu, dia akhirnya menemukan celah sebelum dia berlari ke tempat suci bagian dalam Wastelands kuno. Ketika dia mencapai tempat suci dalam, Lindong segera melihat beberapa anggota sekte pedang kuno. Orang-orang ini sangat terorganisir dengan baik dan mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok yang berbeda sebelum berangkat untuk berburu elisir dan harta karun lainnya. Selanjutnya, mereka menggunakan jumlah besar mereka untuk menjebak beberapa binatang iblis ganas, sebelum membunuh mereka dan mengambil kristal iblis mereka. Lindong dengan hati-hati melakukan perjalanan di dalam tempat suci ini, saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan napasnya dan mencegah anggota elit sekte pedang kuno menemukan kehadirannya. Meskipun dia cukup kuat, jika dia ingin bertarung dengan seluruh sekte sendirian, itu mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan mobil. Selanjutnya, satu-satunya tujuannya adalah masuk ke wilayah terdalam dari Wasteland kuno dan mencari Keranaga kuno. Oleh karena itu, dia ingin menghindari konflik dengan sekte pedang kuno. Saat Lindong melakukan perjalanan dengan hati-hati, meskipun dia bertemu dengan beberapa anggota sekte pedang kuno di sepanjang jalan, dia tidak ditemukan oleh mereka.
Oleh karena itu, perjalanannya relatif mulus saat ia secara bertahap melakukan perjalanan lebih dalam ke tanah limbah kuno. Dah! Sosok Lindong dengan lembut melayang di atas cabang pohon. Namun, kali ini, dia tidak segera berangkat. Sebaliknya, matanya beralih untuk melihat area di depannya. Di daerah itu, ada sungai kecil, dan di tepi sungai itu, ada bunga ungu tua yang mekar di dalam celah batu. Sama seperti bunga ini mekar, seketika, mutiara bulat kecil. Seperti mutiara ungu seukuran ibu jari muncul di dekat kelopaknya. Samar-samar, aroma yang sangat kaya menyebar. Setelah mengendusnya, itu menyebabkan semangat seseorang segera diremajakan. Buah awan ungu. Saat ia menatap buah ungu yang sangat tersembunyi di antara bunga ungu yang aneh ini, kegembiraan melintas di mata Lindong. Apa yang disebut buah awan ungu ini adalah obat luar biasa yang dapat menandingi elisir kelas 7, dan memiliki sifat terapeutik yang hebat. Konon elisir yang dimurnikan dari buah awan ungu ini mampu menghasilkan hampir 10.000 yuan pils murni di pasaran. Lagi pula, selama seseorang memiliki satu pil elisir seperti itu mirip dengan memiliki jenis asuransi jiwa. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa buah awan ungu ini bisa dijual dengan harga selangit. Di masa lalu, Lindong hanya mendengar tentang jenis harta ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat menemukannya hari ini. Lindong menatap agak bersemangat pada bunga ungu itu. Setengah saat kemudian, matanya beralih untuk melihat sungai kecil itu. Jenis elisir ini biasanya dijaga oleh binatang iblis. Meskipun aliran kecil di depannya ini tampak tenang di permukaan, Lindong bisa merasakan aura yang sangat kuat yang samar-samar tersembunyi di dalam aliran kecil ini. Piton iblis tahap pembuatan formulir. Energi mental Lindong menyapu aliran kecil itu, sebelum dia segera tersenyum santai. Saat dia dengan lembut mengetuk Little Flame, yang duduk di pangkuannya, yang terakhir segera berubah menjadi kilatan merah sebelum menghilang. Saat tubuhnya bergerak, ia dengan cepat berubah menjadi mode pertempuran dan mengeluarkan raungan ke arah aliran kecil itu. Bang-bang! Ketika auman harimau itu terdengar, kolom air segera meledak di dalam aliran kecil itu. Segera, seekor ular piton biru raksasa berlari keluar, sebelum menyerang api kecil tanpa basa-basi. Namun, saat menghadapi serangan demonik piton ini, Little Flame tidak panik sama sekali. Saat itu menggesekkan ekor piton ke punggungnya, cahaya petir yang cemerlang bersinar, sebelum dengan kejam bertabrakan dengan demonik piton itu. Saat dia menatap pertempuran menakutkan yang terjadi di dekat sungai kecil itu, Lindong tidak panik sama sekali. Saat ini, kekuatan Little Flame mampu melawan praktisi tahap penciptaan formulir awal. Selanjutnya, karena telah melahap daging Thunder Crystal Beast, ia memiliki kekuatan petir. Jenis kekuatan ini terbukti berguna untuk melawan jenis binatang iblis tertentu. Oleh karena itu, setelah satu ular piton dan satu harimau bertarung untuk sementara waktu, piton iblis itu mulai muncul sebagai pihak yang kalah. Pada saat terakhir, Lindong diam-diam membuat langkahnya, saat platform emas langsung turun dan membuat demonik piton itu pingsan. Kemudian, Little Flame langsung mengambil kesempatan itu. Melambaikan cakar harimau setajam silet, dengan kilatan petir, itu langsung merobek-robek piton iblis itu. Ketika dia melihat api kecil mengekstraksi kristal iblis di dalam piton iblis itu, Lindong tersenyum lembut. Kemudian, sosoknya melintas sebelum melayang ke tepi sungai kecil itu. Akhirnya, dia dengan lembut menggali tangkai bunga ungu itu. Saat bunga ungu itu meninggalkan tanah, kelopaknya mulai membusuk segera, sebelum akhirnya berubah menjadi debu dan melayang. Kemudian, buah seperti mutiara ungu diam-diam muncul di tangan Lindong. Saat ia menatap buah ungu di tangannya, senyum di wajah Lindong meningkat. Sepertinya dia cukup beruntung kali ini. Dia baru saja menginjakkan kaki ke tanah sampah kuno ini dan dia telah menemukan harta karun seperti itu. Api kecil. Setelah dia mendapatkan hartanya, Lindong tidak berencana untuk berlama-lama sambil berteriak. Kemudian, ekspresi wajahnya sedikit berubah, saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat pohon besar di dekat sungai kecil. Tanpa disadari, beberapa sosok telah muncul di area itu. Selanjutnya,
Saat ini, orang-orang itu menatap dengan lapar buah ungu di tangan Lindong. Haha, aku tidak pernah menyangka kita bisa menemukan buah awan ungu di sini. Sepertinya kita benar-benar beruntung. Ketika dia mendengar bahwa salah satu dari mereka secara praktis menganggap bahwa buah awan ungu sebagai miliknya sendiri, mata Lindong mulai berbinar. Terkandung di dalam matanya adalah kilatan berbahaya. Part 26. Bab 232, Sekte Pedang Kuno. 4 sosok berlari turun dari pohon sebelum mereka mendarat di dekat sungai kecil. Saat mata Lindong menyapu tubuh mereka, dia menyimpulkan bahwa 3 yang lebih muda di antara mereka pastilah murid Sekte Pedang Kuno. Selain itu, mereka paling banyak berada di panggung Yuan dan karenanya mereka hampir tidak layak mendapat perhatian Lindong. Karena itu, setelah dia melirik mereka sebentar, dia berbalik untuk melihat orang keempat yang berdiri di tengah. Pria itu jauh lebih tua dan usianya kira-kira 40 tahun. Dia memiliki wajah kurus dan tubuh ramping. Saat dia mencengkeram pedang panjang di tangannya, berdasarkan penampilannya, dia tampak agak canggih. Namun, saat ini, keserakahan di matanya telah benar-benar menghancurkan citranya. 3 tahap Yuan dan 1 tahap pembuatan formulir awal. Setelah Lindong melihat mereka, dia segera menyimpulkan kekuatan mereka. Di antara mereka berempat, yang paling kuat adalah pria paruhbaya yang berdiri tepat di tengah, yang berada di tahap awal penciptaan bentuk. Kemungkinan besar, dia memiliki status yang cukup terhormat di Sekte Pedang Kuno. Sama seperti Lindong mengukur mereka, mereka ternyata melakukan hal yang sama juga. Pria paruhbaya itu ternyata memiliki intuisi yang baik, terutama setelah dia melihat mayat demonik Pithon di tanah, pupil matanya mulai sedikit menyusut. Oi, orang di sana itu. Serahkan buah awan ungu dan kami tidak akan mengejar fakta bahwa Anda telah menerobos masuk. Saat pria paruhbaya itu menilai Lindong, salah satu murid muda Sekte Pedang Kuno melambaikan tangannya saat dia berbicara. Ketika dia mendengar kata-katanya, kilatan dingin melintas di mata berbinar Lindong. Teman muda ini, nama saya Liu Yuntian dan saya seorang eksekutif di Sekte Pedang Kuno. Hari ini, area ini milik Sekte Pedang Kuno saya. Menurut aturan, orang asing tidak diperbolehkan masuk. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat memahaminya. Pria paruhbaya itu mampu mendeteksi bahwa Lindong agak terampil. Segera, dia melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda angkuh di sampingnya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lindong meliriknya, sebelum dia dengan tenang berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu." Haha, teman muda ini. Jika Anda ingin pergi, tentu saja tidak ada yang akan menghentikan Anda. Namun, saya harap Anda dapat mengembalikan buah awan ungu itu kepada kami. Saat ini, area ini telah diambil alih oleh Sekte Pedang Kuno kami. Jika salah satu anggota kami yang lebih kuat menemukan bahwa seseorang telah menerobos masuk, maka segalanya akan menjadi buruk. Ketika dia melihat situasi ini, Liu Yuntian dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Meskipun kata-katanya sopan, ada ancaman besar yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini, karena anggota pedang kuno mereka tersebar di sekitar area ini, mereka tidak takut Lindong lolos. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yuntian, ekspresi wajah Lindong ternyata menjadi sedikit dingin. Saat dia menatap keempat pria di depannya, dia dengan santai bergumam, buah awan ungu ini adalah buah dari kerja kerasku. Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda? Itu karena semua yang ada di sini milik Sekte Pedang Kuno kita. Karena Anda telah mengambil barang-barang kami, wajar saja jika Anda mengembalikannya. Berdiri di samping Liu Yuntian, seorang anggota sekte yang lebih muda berteriak dengan dingin. Nada dan tingkah lakunya sangat adil dan jujur. Sepertinya menurut pendapatnya, setiap harta di bagian tanah terlantar kuno ini adalah milik Sekte Pedang Kuno mereka. Ya, jangan bodoh. Jika Anda membuat kami marah, begitu kami melepaskan sinyal, anggota elit sekte kami akan bergegas. Pada saat itu, masalah ini tidak akan selesai begitu saja bahkan jika kamu menyerahkan buah awan ungu. Anggota lain tertawa dingin. Lindong tanpa sadar mendengus, sebelum dia berkata sambil tertawa, dari apa yang aku lihat,
kalian tidak boleh menyebut dirimu sekte pedang kuno. Sebut saja sekte perampok. Tidak perlu berpura-pura menjadi faksi yang jujur. Sungguh lelucon. Apa katamu? Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, 3 anggota sekte pedang kuno yang lebih muda langsung menjadi dingin sebelum mereka berteriak dengan keras. Pemuda ini, saya tahu bahwa Anda cukup terampil. Namun, bukanlah langkah yang bijaksana untuk memprovokasi sekte pedang kuno kita di sini. Wajah Liu Yuntian sedikit gelap. Karena kehebatan sekte pedang kuno, selama bertahun-tahun, dia hampir tidak pernah bertemu siapapun yang berani meremehkan mereka di tanah sampah kuno. Jika dia tidak takut dengan kekuatan Lindong serta Little Flame yang merobek mayat demonik Pithon, dia pasti sudah menyerang mereka. Lindong menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi dengan orang-orang egois ini lagi. Kemudian, dia berbalik dan berencana untuk menuju ke daerah yang lebih dalam dari Wasteland kuno. Saat ini, kesannya tentang sekte pedang kuno telah benar-benar hancur. Kamu tidak diizinkan pergi. Ketika dia melihat Lindong akan pergi, wajah Liu Yuntian akhirnya menjadi dingin. Saat dia berteriak, sosoknya berlari keluar. Dengan pedang panjang di tangannya, pedangnya memegang aura pedang yang tangguh saat berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan menyerang Lindong. Lepaskan sinyalnya. Ketika dia menyerang, Liu Yuntian juga berteriak. Mendengus. Menghadapi serangan Liu Yuntian, mata Lindong menjadi dingin. Tanpa mengambil tindakan pertahanan apapun, dia menunggu sampai serangan pedang yang hebat itu akan mencapai tubuhnya, sebelum dia tiba-tiba mencengkeram tinjunya dan meninju. Ding-ding. Aura pedang yang tangguh itu dengan kejam berbenturan dengan tinju Lindong. Namun, darah segar tidak tumpah seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, serangkaian bunga api meledak, sebelum telapak tangan itu, seperti terbuat dari emas murni, menembus dan secepat kilat menghantam dada Liu Yuntian yang terkejut. Bas-bas. Setelah dadanya dipukul, Liu Yuntian segera merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menyembur di dalam perutnya. Segera, dia merasa seperti organ internalnya telah dipindahkan, sebelum dia memuntahkan seteguk darah segar. Kemudian, tubuhnya terbang dengan mengerikan, sebelum dia mendarat dengan kokoh ke sungai kecil di bawah. Ketika mereka melihat bahwa Liu Yuntian telah dikalahkan dalam satu gerakan, 3 murid sekte pedang kuno yang lebih muda itu jelas tercengang. Kemudian, ekspresi kaget menyembur ke mata mereka. Liu Yuntian berada di tahap awal pembuatan formulir. Namun, dia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lindong hanya dalam satu gerakan. Lepaskan sinyalnya sekarang. Saat mereka panik, salah satu dari mereka buru-buru berkata. Ketika dia mendengar kata-kata ini, orang lain dengan cepat menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengambil sinyal suar dari dadanya. Tepat saat dia hendak menembakkannya, raungan harimau yang memekakkan telinga bergema. Segera, angin berdarah melonjak ke arah mereka, sebelum ekor ular piton yang bersinar dengan kejam mencambuk mereka bertiga. Bang-bang! Gema yang dalam terdengar saat mereka bertiga langsung terlempar, sebelum mereka dengan kuat menghantam batang pohon. Dengan suara, wah, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Sementara itu, beberapa bekas luka hitam yang disebabkan oleh ekor Pithon petir Little Flame memenuhi tubuh mereka. Tubuh Lindong melayang ke bawah saat dia menatap mereka berempat, yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, tiba-tiba ekspresi wajahnya sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke area utara hutan. Saat ini, ada beberapa aura tangguh yang melesat dari arah itu. Terbukti, ada anggota sekte pedang kuno. Meninggalkan. Mengerutkan alisnya, Lindong menyimpan buah awan ungu itu di tas Qian Kunnya, sebelum dia segera menginstruksikan api kecil. Kemudian, sosoknya melesat. Dalam waktu beberapa detik, dia benar-benar menghilang ke dalam hutan. Beberapa saat setelah Lindong menghilang, suara angin yang pecah itu tiba-tiba berhenti, sebelum beberapa sosok turun dari udara. Saat mereka menatap mereka berempat yang terbaring mengerikan di tanah, mereka mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi? Yang pertama membuka mulutnya, adalah seorang pria buff dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Aura yang kuat memenuhi suaranya.
Berdasarkan getaran Yuan Power yang bergelombang di tubuhnya, sepertinya dia benar-benar berada pada tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Iron Guard, seseorang menerobos masuk ke area ini dan melukai kami. Selanjutnya, dia juga mengambil buah awan ungu kami. Saat ini, orang itu telah melarikan diri ke wilayah terdalam dari Wastelands kuno. Liu Yuntian dengan mengerikan merangkak keluar dari sungai kecil, sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, pengawal besi." Orang itu bahkan menghina sekte pedang kuno. Kami hanya menyerangnya setelah kami berulang kali diprovokasi. Namun, anak itu terlalu kuat. Selain itu, dia juga memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat. 3 pria lainnya buru-buru berkata bersamaan. Pria bernama Iron Guard ini dengan dingin melirik mereka berempat. Dia jelas tahu karakter dan kepribadian mereka. Karena itu, dia tidak mempercayai sebagian besar kata-kata mereka. Namun, otoritas sekte pedang kuno tidak boleh ditantang. Selanjutnya, itu terjadi pada saat kritis ini. Jika berita tentang masalah ini keluar, maka di masa depan, tidak ada yang akan menghormati otoritas mereka ketika mereka melakukan penggerebekan lagi. Ini pasti akan menjadi masalah yang meresahkan. Kirim kabar, instruksikan semua orang untuk mencari seorang pria muda dengan harimau untuk hewan peliharaan. Jika mereka bertemu dengannya, tangkap dia segera. Saya akan memberitahu penjaga lainnya untuk mengikuti saya ke area yang lebih dalam dan mencari pria itu. Pengawal besi itu memberi judul kepalanya, sebelum dia dengan santai menginstruksikan bawahan di belakangnya. Ya. Ketika dia mendengar kata-katanya, bawahan itu segera menanggapi dengan hormat. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berlari untuk menyebarkan perintah pengawal besi. Liu Yuntian, ikuti aku untuk mengejar orang itu. Kalian semua, mundur sekarang, pengawal besi melambaikan tangannya. Kemudian, tubuhnya seperti elang raksasa saat dia berlari ke area hutan yang lebih dalam. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuntian buru-buru menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Sekarang dia mendapat dukungan dari pengawal besi, bahkan jika dia bertemu Lindong lagi, dia bisa dengan cepat mengurus yang pertama. Tubuh Lindong melintasi hutan ini, yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa. Sesekali ia menoleh untuk melihat ke belakang. Dia bisa merasakan bahwa di kejauhan di belakangnya, 2 aura mengejarnya. Salah satunya, telah benar-benar mencapai tahap pembuatan formulir lanjutan. Ada beberapa binatang iblis yang tangguh di wilayah yang lebih dalam dari tanah limbah kuno. Mata Lindong berkilauan. Sepanjang jalan, dia telah mendeteksi tidak kurang dari 10 aura demonic beast yang bisa menandingi praktisi tahap form Creation. Sepertinya daerah terdalam dari Wastelands kuno ini sangat berbahaya. Perjalanan saja ke daerah terdalam. Dengan saya di sekitar, binatang iblis itu tidak akan mendeteksi Anda. Suara Little Marten tiba-tiba bergema. Kemudian, Lindong mulai merasakan getaran unik yang dipancarkan dari jimat batu di telapak tangannya, sebelum melilitnya. Saat getaran ini menyebar, Lindong segera merasa bahwa auranya tampak tertutup. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah mendeteksi auranya sendiri. Segera, kegembiraan yang kaya memenuhi matanya. Sepertinya Little Marten ini tidak bisa diandalkan seperti yang dia pikirkan. Jika kamu ingin mengejarku, itu tidak akan mudah. Saat ia dengan lembut tertawa ke arah punggungnya, Lindong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan kehadirannya lagi, karena itu dia bisa memanfaatkan kecepatan penuhnya. Dengan cepat, dia menjauhkan diri dari aura di belakangnya. Sepertinya pengawal besi itu dan yang lainnya pasti kesal sekarang. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Oleh karena itu, jika mereka menciptakan gangguan besar dan menarik binatang iblis yang kuat di daerah mereka, maka kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa mereka. Setelah ia dengan mudah melarikan diri dari pengejarnya, sosok Lindong secepat kilat melakukan perjalanan melintasi hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya melambat. Saat ini, di depannya, ada lembah gunung raksasa. Di sekitar lembah gunung itu, ada tumpukan tulang, yang dimiliki oleh binatang iblis atau manusia. Sementara itu, aura yang sangat ganas dan mengancam muncul dari lembah gunung itu.
Lindong dengan hati-hati mendekati lembah gunung itu, sebelum matanya mengamati lembah gunung itu. Seketika, bayangan setinggi beberapa lusin meter muncul di depan matanya. Saat dia menatap bayangan besar itu, Lindong dengan kejam menghirup udara dingin. Saat ini, dia akhirnya mengalami betapa hebatnya aura itu. Berkat tekanan yang luar biasa itu, seorang praktisi tahap penciptaan formulir seperti semut. Selain pemilik makam, ini adalah aura terkuat yang pernah ditemui Lindong. Keranaga kuno. Part 27. Bab 233, 1000 buah binatang. Bayangan raksasa berdiri tepat di tengah lembah gunung, sementara aura buas menyebar. Sepertinya semua kekuatan Yuan antara surga dan bumi ini tidak berani mendekatinya, karena mereka mengelilingi sekeliling lembah dan membentuk lingkaran cahaya seperti gelombang kekuatan Yuan. Tampaknya sangat aneh. Meskipun dia memiliki jaminan Little Marten, Lindong sangat kagum pada bayangan raksasa itu sehingga dia tidak berani bernapas sama sekali. Dia mengerti bahwa jika dia ditemukan oleh keranaga kuno itu, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Sinar matahari turun dari langit sebelum menyinari sosok raksasa di tengah lembah itu. Kemudian, Lindong akhirnya bisa melihat dengan jelas penampilannya. Ini adalah kera raksasa, yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sepertinya itu ditempa dari baja yang paling keras, sementara cahaya dingin namun tangguh berkilauan di sekujur tubuhnya. Sepertinya yang dibutuhkan hanyalah gerakan kecil untuk memberikan pukulan yang menghancurkan bumi. Wajah kera raksasa ini sangat mengerikan. Selanjutnya, di atas dahinya, sebenarnya ada tanduk hitam tajam yang menonjol. Tanduk hitam itu dipenuhi dengan pola yang tidak jelas dan rumit, sementara aroma kuno dan kuat muncul darinya. Itu adalah tanduk naga. Ini adalah salah satu karakteristik unik yang dimilikinya karena darah naga di dalam tubuhnya. Tanduk naga itu adalah senjata yang sangat kuat. Namun, kera naga kuno tidak akan dengan mudah menggunakannya kecuali tidak memiliki alternatif lain. Suara Little Marten terdengar di dalam hati Lindong. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lindong hati-hati bertanya di dalam hatinya. Jika dia ingin mendapatkan darah esensi kera naga kuno, maka yang terakhir harus terluka. Namun, Lindong ternyata tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Lagi pula, begitu dia mengungkapkan dirinya, kera naga kuno itu bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk melukainya. Jangan tidak sabar. Mari kita tunggu dulu, ini bukan permainan. Kamu harus sabar. Suara Little Marten agak serius. Jelas, itu memahami gawatnya situasi yang mereka hadapi. Jika mereka ingin mendapatkan darah esensinya, maka mereka harus terlebih dahulu melukai kera naga kuno. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menandingi kera naga kuno itu. Oleh karena itu, ini menciptakan jalan buntu. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya dan dia tidak banyak bicara kali ini. Kemudian, dia diam-diam duduk di atas batu di belakang, sebelum dia berbalik untuk melihat ke dalam lembah dari waktu ke waktu. Namun, karena dia takut ditemukan oleh kera naga kuno itu, dia tidak berani menatap tubuh kera itu. Setelah dia meliriknya sebentar, dia akan buru-buru memalingkan muka. Lagi pula, dia takut binatang iblis yang begitu kuat mungkin memiliki kemampuan yang tajam untuk mendeteksi tatapan manusia. Saat Lindong menunggu, setengah hari berlalu. Sementara itu, dia duduk di samping lembah gunung tanpa bergerak sama sekali. Bahkan, dia tampak seperti patung. Namun, penantian ini tidak semuanya sia-sia. Saat secara bertahap mendekati waktu malam, kera naga kuno itu, yang berkultivasi di dalam lembah gunung, akhirnya berdiri. Kemudian, ia mulai berjalan keluar dari lembah gunung, dengan langkah kaki yang mengguncang pegunungan. Sepertinya itu mungkin ingin menjelajahi makanan. Ketika dia melihat kera naga kuno pergi, kegembiraan muncul di mata Lindong. Namun, dia tidak langsung melompat ke lembah dan mulai menyelidiki. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu sejenak, sebelum akhirnya dia melompat ke lembah itu. Tumpukan mayat binatang iblis putih memenuhi lembah itu. Segera, bau busuk menyambutnya, menyebabkan dia hampir muntah. Lindong dengan pahit menahan bau busuk ini, sebelum dia dengan hati-hati berjalan di sekitar lembah raksasa ini.
Lembah ini adalah wilayah eksklusif Keranaga kuno, dan itu hampir seperti tanah suci di Wasteland kuno. Baik manusia atau binatang iblis tidak berani menginjak area ini dengan ringan. Oleh karena itu, secara alami ada beberapa elisir yang berharga. Faktanya, jumlah mereka menyebabkan Lindong sedikit linglung. Namun, meskipun dia tergoda, Lindong tidak gegabah mengambil obat mujarab ini. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tiba di tempat suci paling dalam di lembah gunung. Ketika Lindong memasuki tempat suci paling dalam, sebuah kolam kecil segera muncul di depan matanya. Air di kolam itu diwarnai merah darah, seperti terbentuk dari darah asli dan tampak sangat aneh. Namun, yang menarik perhatian Lindong bukan hanya kolam berwarna merah darah ini. Sebaliknya, di tengah kolam itu, sebenarnya ada dua, satu besar dan satu kecil, buah darah mengambang di sana. Kedua buah darah ini tampak sangat aneh dan mereka tampak seperti binatang iblis. Namun, seseorang tidak dapat menyimpulkan jenis binatang iblis apa itu. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu terdiri dari beberapa binatang iblis yang dihaluskan. Penampilannya membuat sehelai rambut berdiri. Ini adalah, Lindong menatap kaget pada buah seperti binatang merah darah yang besar dan kecil itu, sebelum dia bertanya. 1000 buah binatang. Little Marten tiba-tiba muncul, sebelum dimulai secara aneh pada buah darah besar dan kecil di tengah kolam darah itu. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, Keranaga kuno itu benar-benar ganas. Itu sebenarnya ingin memurnikan Thousand Beast Fruits. 1000 buah binatang? Apa fungsinya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah 1000 binatang ini tidak muncul secara alami, melainkan benda buatan manusia. Namun, cara untuk membuat objek seperti itu benar-benar kejam. Cara untuk membuatnya hanya diketahui oleh binatang iblis kuat tertentu yang memiliki garis keturunan kuno. Untuk menyempurnakan buah 1000 binatang ini, seseorang perlu menggabungkan darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari tumpukan mayat di luar lembah, mereka pasti sudah mati setelah darah esensi mereka disedot kering oleh Keranaga kuno itu. Begitu kejam, Lindong agak terikat lidah. Keranaga kuno itu benar-benar pantas mendapatkan aura buasnya. Cara menangani urusannya sebenarnya sangat kejam dan kejam. Setelah 1000 buah binatang ini matang, Keranaga kuno itu akan dapat memanfaatkan kekuatannya untuk berevolusi sekali lagi. Pada saat itu, ia dapat menyaingi seorang praktisi elit tingkat nirvana. Selain itu, bagi manusia, benda ini juga memiliki sifat temper. Meskipun itu tidak akan memungkinkan seseorang untuk maju ke tahap nirvana, itu cukup efektif untuk menenangkan tubuh seseorang. Mata Little Marten berbinar seperti yang dikatakannya. Jika kamu dapat memperbaiki dan menyerapnya, mungkin tubuh guntur perunggumu akan mulai menunjukkan tanda-tanda percepatan ke tubuh guntur giok. Oh! Lindong agak tergerak. Untuk mengolah tubuh perunggu guntur, dia sangat menderita. Namun, selama periode waktu ini, terlepas dari seberapa keras dia berlatih, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun pada tubuh guntur perunggu. Namun, sekarang, buah 1000 binatang ini benar-benar dapat mencapai prestasi ajaib ini? Haruskah kita mengambil benda ini? Mata Lindong berbinar. Buah 1000 binatang ini ternyata bukan harta biasa. Karena dia telah melihat nyari ini, mengapa dia tidak mengambilnya? 2000 buah binatang ini telah ditandai oleh Keranaga kuno itu. Jika seseorang mencoba mencurinya, ia akan segera merasakannya dan bahkan dapat menemukan pencurinya. Sama seperti Lindong tergoda, suara Little Marten seperti percikan dingin, karena menyebabkan tubuhnya membeku. Jika mencurinya menyebabkan Keranaga kuno kembali, maka dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Selain itu, dia tidak percaya bahwa dia dapat dengan aman melarikan diri dari Demonic Beast tahap manifestasi, berdasarkan kekuatannya saat ini. Hehe, bagaimanapun, aku memiliki kemampuan untuk menutupi jenis tanda ini. Namun, kata-kata Little Marten berikutnya menyebabkan hati sedingin es Lindong menjadi panas lagi. Orang itu sangat suka menjebak orang lain. Kalau begitu, lakukan dengan cepat. Jika tidak, begitu Keranaga kuno itu kembali, kemungkinan besar kita akan menjadi pupuk untuk kolam ini.
Lindong cepat mendesak. Little Marten mengeluarkan senyum aneh, sebelum sosoknya melayang. Saat cakarnya menari, dalam sekejap, cahaya ungu gelap muncul dari tinjunya. Kemudian, itu berubah menjadi lubang hitam sebelum diam-diam menelan 2000 buah binatang itu. Saat buah 1000 binatang itu menghilang, ombak tiba-tiba muncul di dalam kolam itu. Namun, sebelum getarannya menyebar, Little Marten dengan paksa menekannya. Pergi sekarang. Setelah mendapatkan 1000 buah binatang, Marten kecil langsung kembali sebelum dengan cepat mendesak. Lindong buru-buru mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, bayangan pedang di bawah kakinya melintas sebelum melesat keluar dari lembah gunung itu. Meskipun Marten kecil mampu menghapus tanda yang ditempatkan oleh kera naga kuno itu, begitu kera naga kuno itu kembali ke lembah dan menemukan bahwa 1000 buah binatangnya telah dicuri, itu pasti akan sangat marah. Karena itu, untuk bermain aman, yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Lindong dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Karena Marten kecil telah menutupi aromanya, dia tidak takut ditemukan oleh binatang iblis manapun. Saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah meninggalkan area ini. Lagi pula, dia hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kera naga kuno yang marah. Dah. Kaki Lindong mengetuk cabang pohon, sebelum sosoknya melesat pergi. Namun, beberapa saat sebelum dia akan keluar dari hutan, jantungnya tiba-tiba tenggelam saat dia berhenti dan menatap dengan hati-hati ke area di depannya. Di daerah itu, sebenarnya ada 4 sosok. Saat ini, di kaki mereka, ada mayat binatang iblis. Ketika dia melihat binatang iblis itu, wajah Lindong sedikit berubah. Itu karena, ketika dia pertama kali melihat orang besar itu adalah binatang iblis tahap penciptaan bentuk awal yang kuat. Namun, saat ini, itu sebenarnya telah dibunuh oleh keempat orang itu. Itu kamu. Sama seperti Lindong yang dikejutkan oleh mayat binatang iblis tahap penciptaan bentuk awal itu, tiba-tiba teriakan yang agak familiar bergema. Lindong sedikit tercengang sebelum dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di antara mereka berempat, berdiri Liu Yuntian, yang sebelumnya dia kirim terbang dengan 1 pukulan. Anggota dari sekte pedang kuno. Ketika dia melihat Liu Yuntian, Lindong sedikit tenggelam. Dia tidak berharap dirinya cukup malang untuk bertemu dengan orang-orang ini. Sama seperti hatinya tenggelam, mata Lindong menyapu mereka berempat. Kemudian, dia menyadari bahwa barisan mereka benar-benar hebat. Selain Liu Yuntian, ada juga seorang buffman pada tahap form Creation tingkat lanjut. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan pupil matanya mengecil adalah seorang pria tua berambut abu-abu, yang belum mengucapkan sepatah kata pun. Wajah pria tua itu muram dan dia terlihat sangat kurus. Namun, kulit di seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Jelas, pria tua ini adalah seorang praktisi yang juga melunakkan tubuhnya. Selanjutnya, dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Faktanya, dia sebenarnya telah mencapai tahap awal Ki Creation. 3 tetua, ini adalah orang yang sebelumnya mengambil buah awan ungu kami. Lebih jauh lagi, dia bahkan secara terbuka menghina sekte pedang kuno kita. Ketika dia melihat Lindong, kegembiraan muncul di mata Liu Yuntian, sebelum dia buru-buru berbicara dengan para tetua lainnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah Lindong berubah jelek. Kekuatan sekte pedang kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Karena usiamu yang masih muda, orang tua ini tidak akan terlalu kasar padamu. Serahkan buah awan ungu dan tersesat dari tanah terlantar kuno. Di masa depan, dimanapun Anda melihat sekte pedang kuno kami, buat diri Anda langka. Pria tua yang mengenakan pakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Lindong, sebelum dia berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, kemarahan iblis melonjak di dalam hati Lindong. Namun, lawan-lawannya benar-benar tangguh. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa tidak bijaksana baginya untuk melawan mereka. Lindong, berikan mereka buah awan ungu. Faktanya, berikan mereka juga 1000 buah binatang. Namun, saat pikiran ini melintas di benak Lindong, suara licik Marten kecil tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong pertama kali terkejut, sebelum jantungnya mulai berdebar kencang. Orang itu, sebenarnya ingin gunakan harimau untuk melahap serigala.
TLN, diterjemahkan secara longgar sebagai, gunakan harimau untuk melahap serigala, mengacu pada plot oleh Cao Cao dalam roman Tiga Kerajaan, di mana ia menawarkan Liu Bei posisi pengadilan resmi dan memintanya untuk menyerang Lubu. Cao Cao punya dua alasan untuk melakukannya. Pertama, jika Liu Bei menyerang Lubu, maka Liu Bei tidak akan dibantu oleh Lubu, alias Dewa Perang. Kedua, jika Liu Bei menyerang Lubu, Lubu akan pasti melawannya dan dia mungkin akan membunuh Liu Bei. Kemudian, dia akan menyingkirkan salah satu sumber masalah utama bagi Cao Cao. Syukurlah, Liu Bei tidak jatuh ke perangkapnya. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.